lainnya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sebentar. Jadi ibu makan dulu ya. Yang pertama ada azkar, dini, Rizki, Ilya, Ilga, Azini, Tinggi Bicade, tak masuk, ada masuk dia keluar. Industri juga, itu bintang, Ibu Agus, Ibu Surya, Iwayan, ada juga, Indah, ada Yoga, Kevin, Christian, Merda, Nandana, Ilmu Ayu, Iwayan Eka, Nur Fadli, Nur Melisa, Rifania, Rizkia, Rian, Saskia, Julia. Oke, berarti ada beberapa yang nggak masuk ya. Oke, jadi pada minggu lalu kita udah belajar tentang materi minggu anuan ya. Jadi hari ini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Oke, jadi sebelum yang belakang terlihat tidak? Jelas yang di belakang? Jadi coba kalian perhatikan kira-kira apa yang kalian lihat di sini? Sawah. Oke. Di sawah ini kalian menurut kalian apa aja makhluk hidup yang ada di sana? Yang hijau dulu. Ini ada komponen-komponen dan makhluk entah hidup di situ. Kira-kira kalau kita lihat dari sana, kira-kira materi apa kita akan kita pelajari hari ini? Ekosistem. Oke. Ekosistem. Nah, dari pelajaran ekosistem ini kalian pernah dengar nggak apa sih yang kalian bisa kita pelajari di materi ekosistem? Komponen-komponen makhluk hidup dan hidup. Oke. Bisa dilihat di situ ya. Nah, jadi agar kita mengetahui sampai akhir apa sih kegiatan pembelajaran kita hari ini, perlu sekali kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Coba Rian di belakang membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Mengidentifikasi komponen ekosistem, interaksi antar komponen, aliran energi, dan piramida ekosistem. Oke. 2. Menganalisis komponen ekosistem dan interaksi antar komponen di lingkungan sekitar. 3. Mengkomunikasikan hasil dari permasalahan yang ditemukan pada ekosistem yang telah diamati. Oke, sudah ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai agar pembelajaran ini lebih baik gitu ya. Selanjutnya, nah di sini menurut kalian apakah makhluk tak hidup dan makhluk hidup itu memiliki atau dapat mempengaruhi satu sama lain atau tidak? Antara makhluk hidup dan tak hidup. Yang saling yang setuju untuk saling mempengaruhi ada tangan? Setuju semua ya, saling mempengaruhi. Kira-kira apa yang menyebabkan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup itu bisa saling mempengaruhi? Apa sih ya? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup saling mempengaruhi dari mananya? Ya, saling membutuhkan, benar sekali Mas suaranya. Jadi karena mereka sama-sama saling membutuhkan, contohnya ya matahari sama manusia, matahari sama tumbuhan. Pasti kita butuh matahari kan? Jadi enggak? Ya, ya. Nah, di sini ada 2 komponen dari ekosistem. Jadi ada komponen biotik sama komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini terdiri dari komponen makhluk hidup. Di antaranya di sana ada protista,
tangkai atau tumbuhan, animalnya atau hewan, fungi atau jamur, sama bakteri. Nah, jadi materi-materi itu kita pelajari di materi sebelumnya ya. Itu adalah makhluk hidupnya. Sedangkan yang abiotik di sini ada air, minyak, itu panas atau suhu ya dari matahari. Pokoknya semua makhluk yang tak hidup itu termasuk ke abiotik. Sedangkan yang biotiknya masuk ke semua komponen makhluk hidup, termasuk kita ya, kita termasuk ke biotik. Nah, selanjutnya di sini ada satuan-satuan dari dalam ekosistem. Jadi ekosistem ini memiliki 6 satuan ya. Yang pertama ada individu. Individu itu maksudnya adalah makhluk tunggal. Kalau makhluknya satu ya adalah individu gitu ya. Kemudian ada populasi. Kira-kira populasi itu apa? Apa juga? Ya, coba Lintang keras suaranya. Ya, benar sekali. Coba ulang semuanya, keras suaranya. Sekumpulan hidup yang sama jenis. Ya, benar sekali ya. Jadi populasi itu sekumpulan makhluk hidup yang jenisnya sama. Jadi kalau dia jenisnya berbeda bukan populasi. Nah, contohnya di situ ada nama itu ada pingvin, dia sejenis ya. Jadi sekumpulan tempat itu populasi. Kemudian ada komunitas. Lebih kompleks lagi komunitas. Kira-kira kalau dilihat dari gambar itu komunitas itu apa? Ya, bisa jadi. Jadi komunitas ini kumpulan dari populasi. Jadi kalau populasi itu berkumpul membentuk komunitas. Di situ ada populasi jerapah. Di depan ini bisa ya. Jadi kalau populasi itu berkumpul dalam satu tempat itu disebut dengan komunitas. Ya, bisa dilihat di situ itu adalah definisi dari komunitas. Kalau kumpulan dari populasi. Nah, lanjut lagi ke bagian bawahnya ada ekosistem. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi ekosistem ini yang pelajari tentang antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Itu adalah ekosistem. Sampai sini paham? Oke. Kemudian yang kelima ada bioma. Bioma ini lebih kompleks lagi. Dia ini merupakan kumpulan dari komunitas. Jadi kalau komunitasnya banyak atau bisa dilihat di sana ada hutan, ada padang pasir, itu kan lebih luas ya. Itu disebut dengan bioma. Jadi di mana bioma ini kumpulan dari ekosistem yang besar yang di dalamnya itu ada flora dan fauna yang khas. Tahu flora atau fauna? Flora itu apa? Bukan, faunanya ada kumpulan hewan sama tumbuhan. Itu ada di bioma. Nah, lanjut lagi ke yang terakhir di sini adalah biosfer. Biosfer ini lebih kompleks lagi, mencakup seluruh dunia gitu ya. Jadi semua lapisan bumi yang ada makhluk hidupnya itu adalah biosfer. Paham? Oke, coba bukan. Selanjutnya dari materi tadi, kalian ada yang mengetahui bagaimana sih interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dalam ekosistem? Interaksinya. Oke, ini juga dari sini. Bisa dilihat di sini. Ya, jadi kalau tanda plus sama plus itu artinya sama-sama menguntungkan ya. Jadi plus plus menguntungkan. Nah, yang nol ini berarti dia netral atau tidak untung atau tidak dirugikan. Sedangkan yang minus atau min ini tandanya dia dirugikan. Nah, jadi interaksi dalam makhluk hidup ini ada beberapa. Yang pertama ada mutualisme. Plus sama plus berarti saling menguntungkan. Jadi interaksi antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh makhluk hidup yang saling menguntungkan apa? Coba lihat besar suaranya. Ada yang ngomong nih, contohnya lebah sama bunga, lupus sama bunga, ya itu saling menguntungkan. Kemudian ada di sini juga kalau tanda ini bilang tadi apa? Nah, ya sama plus berarti yang satu untung, yang satu tidak merasa dirugikan. Contohnya interaksinya adalah komensalisme. Yang komensalisme apa contohnya? Ikan remora sama You. Oke, benar. Jadi yang satu untung, yang satu tidak merasa dirugikan, itu komensalisme. Kemudian yang kalau tanda minus berarti rugi ya. Minus sama plus berarti
Contohnya misalkan kayak kucing sama tikus, ya. Kucing jadi predatornya sehingga merugikan tikus. Kemudian di sini juga ada komensalisme udah. Selanjutnya terus non ada netral. Dia tidak ada hubungan atau tidak ada interaksi, netral gitu. Contohnya kayak sapi sama kucing, dia tidak ada pengaruhnya gitu ya, tidak saling mempengaruhi, tidak tidak masuk makanan atau apa, jadi dia netral gitu ya. Selanjutnya ada minus sama nol. Di sini yang satu rugi, yang satu tidak merasa rugi atau tidak merasa untung. Interaksinya amensalisme. Amensalisme itu yang satu untung dan yang satu tidak yang satu dirugikan, yang satu untung, yang satu tidak untung atau tidak dirugikan. Kalau komensalisme tadi, yang satu untung dan yang satu tidak merasa dirugikan. Kalau amensalisme, yang satu dirugikan, yang satu untung dan yang satu tidak untung maupun tidak dirugikan. Contohnya antara rumput dengan padi. Padi kalau ada rumput pasti dirugikan ya, pertumbuhannya tidak baik. Nah, sedangkan kalau rumput dia tumbuh-tumbuh aja, tidak ada kendala, tidak ada yang dia tidak untung, tidak dirugikan oleh padi. Nah, tapi padi dirugikan. Itu adalah amensalisme. Jadi seperti itu interaksinya ya. Nah, jadi selanjutnya bagaimana sih perpindahan energi makanan melalui jenjang makanan, jenjang makan gitu ya. Jadi aliran energi dalam ekosistem itu ada 3. Yang pertama ada rantai makanan, kemudian jari-jari makanan, sama piramida makanan. Nah, kayak gimana rantai makanan? Ini ya contohnya ya. Jadi rantai makanan itu peristiwa makan dimakan yang tidak bercabang, dia tidak bercabang, akan tapi yang dimulai dari produsen sampai konsumen puncak ya. Bisa dilihat di situ rumput adalah produsennya, hidup konsumen 1, ular konsumen 2, orang konsumen 3-nya dan akhirnya misalkan lahir nanti, maka nanti akan digunakan atau yang diangkut jadi komposter ya. Nah, tadi ada rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan dia tidak bercabang, sedangkan di jari-jari makanan itu dia bercabang aliran energinya ya. Nah, di sini bisa dilihat jadi jari-jari makanan itu adalah kumpulan dari rantai makanan. Gitu ya. Kira-kira ada berapa rantai makanan di situ? Boleh itu? Yang tahu angkat tangan ya. Ada berapa rantai makanan? 12. Coba angkat tangan yang tahu jawabannya. Sebenarnya berapa? 12. Oke, 12 ya. Nanti kita bahas lagi untuk selanjutnya ya. Nah, 12 ya. Nah, selanjutnya ada aliran energi dalam ekosistem. Jadi tadi ada rantai makanan, jadi makanan, sekarang ada piramida makanan ya. Jadi di sini dari tropik 1 itu adalah produsen, kemudian tropik 2-nya adalah konsumen 1, tropik 3 konsumen 2, dan tropik 4 adalah konsumen puncak. Nah, jadi di sini misalkan dalam piramida ekologi itu ada namanya piramida energi ya. Nah, piramida energi di mana yang di pertama itu ada produsennya. Misalkan kalau di produsen ini dia memiliki energi sebesar 1000 kalori ya. Nah, kira-kira jadi sebelumnya setiap tingkatannya itu dia bisa menerima energi sebesar 10% dari tingkatan bawahnya atau tingkatan
dari produsennya. Nah, kalau konsumen satu ya, jadi setiap tingkatannya itu hanya menerima 10% dari makhluk hidup lainnya atau topik lainnya ya. Hal ini dikarenakan sebagiannya itu sudah dibuang dalam bentuk panas. Nah, jadi kalau di sini hanya di produsen ada 1000 energi, kira-kira kalau di konsumen satu berapa energi? 10% dari 1000. Berapa? 10% dari 1000. Ini anggap aja 10 per 100 ya persennya. Jadi 10 per 100 dikali 1000 sama dengan 100 ya. Nah, jadi di konsumen satu dia punya 100 kalori. Masih paham? Kita paham? Dia? Ayo, kalau paham konsumen 2 berapa? 10% dari 100 berapa? 10% dari 100 10 kalori. Puncak 10% dari 10 berapa? Oke, paham ya? Jadi setiap topik itu dia hanya menerima 10% dari topik lainnya. Jadi ke atas dari 1000 dia 10% energi yang diterima. Misalkan di sini ada tunjukan. Jadi energi yang diterima oleh belalang tikus di sini hanya 10% dari tumbuhan. Sampai ke atas dia hanya semuanya hanya menerima 10% energi karena energi yang lainnya sudah terbuang dalam bentuk panas. Gitu ya. Oke, dari materi yang udah disampaikan sampai sini ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk mengecek pemahaman kalian dikasih beberapa soal ya. Yuk. Boleh lihat di sini yang bisa angkat tangan. Tentukan komponen abiotik dari ekosistem di bawah ini. Abiotik. Abiotik itu tadi apa ya? Apa yang abiotik di sana? Yang ada tangannya ya. Apa lagi? Ya. Jadi ada air, pasir, cahaya matahari. Jadi di situ ya, di semua yang tak hidup itu adalah abiotik. Nah, interaksi apa nih yang bisa angkat tangan? Ya, nah predator ya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pembelajaran secara kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2 ini. Kelompok 2 ini. Kelompok 3 di sini ya. Coba angkat tangan yang kelompok 3. Di situ ada petunjuk pengerjaannya ya. Yang bagian bawah ini tadi kan ya yang lain nomor 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Satu, analisis apa yang terjadi jika populasi konsumen 3 berkurang. Bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup lain? Maka yang akan terjadi adalah populasi konsumen 2 bertambah karena tidak ada predator yang akan memangsanya, sedangkan populasi konsumen C akan berkurang karena adanya mangsa atau
Analisis apa yang terjadi jika salah satu populasi pada konsumen juga berkurang, bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi lain? Maka yang akan terjadi adalah populasi konsumen sapi bertambah karena tidak ada faktor yang akan memangsalnya. Sedangkan populasi konsumen iga bertambah Ya, tentulah peran masing-masing organisme dari rantai makanan yang terbawa. Tumbuhan, jadi produsen, belalang menjadi konsumen satu, laba-laba menjadi konsumen dua, ular menjadi konsumen tiga, elang menjadi konsumen empat. Kesimpulan, jika terjadi pertambahan atau pengurangan pada suatu rantai makanan, maka akan terjadi juga akan berpengaruh juga terhadap makhluk hidup yang terdapat pada rantai makanan. Saya dari orangnya ada yang mau bertanya, ada temannya yang mau bertanya, ada mau bertanya. Bagaimana cara agar ekosistem tetap stabil? Menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan yang terdapat pada ekosistem tersebut. Oke, ini pertanyaan temannya, bagaimana agar menjaga bagaimana cara ekosistem ini tetap stabil ya? Jawabannya benar ya. Jadi jawabannya dan cara melestarikan hewan atau tumbuhan yang ada dalam ekosistem tersebut atau menjaga komponen biotik atau abiotiknya agar tetap stabil gitu ya. Bagaimana nomor lain? Oke, silakan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Konsumen 2 akan bertambah, sedangkan populasi konsumen 1 akan berkurang. Dua analisis apa yang terjadi jika salah satu populasi pada konsumen dua berkurang, bagaimana pengaruhnya terhadap konsumsi lain? Populasi konsumen 1 akan bertambah, sedangkan populasi konsumen 3 akan berkurang. Tumbuhan adalah produsen, tikus konsumen 1, makanan konsumen 2, ular konsumen 3, dan elang konsumen 3. Kesimpulannya, setiap komunitas hidup dalam rantai makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Direkamnya sama. Oh, jangan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Ini ngomong saat nomor 2 mau bertanya. Bagaimana jika tidak ada produsen dalam makanan Kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana dalam suatu rantai makanan tidak ada produsen atau produsen yang mengalami tingkat? Populasi konsumen akan terus stabil. Gimana kelompok 2? setuju? Nah, Ya. Siapa yang mau bertanya itu? Ya. Mana ya? Selanjutnya Amati gambar hewan dan tumbuhan yang ada. Oh, salah. Tapi terjadi ketika berkurang, bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup lain? yang terjadi jika populasi berkurang, populasi beruang hitam akan mengalami kepunahan. Seiring berjalannya waktu, populasi rubah akan mengalami kenaikan dan populasi tupai akan berkurang. Populasi tumbuhan akan semakin bertambah. Oke, selanjutnya. Analisis apa yang terjadi jika salah satu populasi pada konsumen 2 berkurang, bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup lain? Yang terjadi jika populasi dua berkurang, maka beruang hitam akan semakin berkurang. Tupai akan mengalami kenaikan dan tumbuhan akan semakin berkurang. Tentukan peran masing-masing organisme dalam rantai makanan yang kamu buat. Tumbuhan adalah produsen, tupai konsumen 1, tuba konsumen 2, beruang hitam konsumen 3. Yang lain, adiknya temannya ya, ini mau terakhir. Selamat pagi, kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas biologi yaitu ekosistem.
Analisis apa yang terjadi jika populasi konsumen 3 berkurang? Bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup lain? Yang terjadi adalah konsumen 2 semakin bertambah, sedangkan konsumen 1 akan berkurang dan produksi Analisis apa yang terjadi jika populasi pada konsumen 2 berkurang? Bagaimana pengaruhnya terhadap makhluk hidup lain? Yang terjadi adalah konsumen 2 berkurang, sedangkan konsumen 1 bertambah dan produsen berkurang. Tentukanlah peran masing-masing organisme dari rantai makanan yang kamu sertakan. Peran konsumen sebagai produsen dan Jasmine sebagai konsumen 1 dan Robin sebagai konsumen 3 dan Alam sebagai konsumen 4. Itu 3. Kesimpulannya yaitu jadi dalam ekosistem terjadi interaksi antara makhluk hidup biotik dan makhluk tak hidup biotik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi hasil ujiannya udah bagus semua ya. Jadi di sana dibagi berbagai macam ada yang jadi hasil ya. Jadi dari pelajaran hari ini kita udah mempelajari terkait bagaimana interaksi dalam suatu ekosistem, bagaimana peristiwa rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, jadi di sini kira-kira menurut kalian apa yang bisa kita simpulkan secara keseluruhan dari pembelajaran hari ini? Julian, kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu kita mengetahui komponen biotik dan biotik dan apa lagi? Tambah adanya interaksi antara komponen biotik dan biotik. Jadi dalam ekosistem ini pada intinya terdapat interaksi antara komponen biotik sama abiotik. Jadi itu sudah dari ekosistem ya. Kalau ada komponen biotik sama abiotik, berarti di situ kita mempelajari terkait ekosistem. Jadi selanjutnya dari pelajaran hari ini, Ibu akan melakukan refleksi terkait pelajaran hari ini. Bisa kalian tulis di satu kertas ya masing-masing. Oke, terusnya. Coba masuk ke tahap berikut ya. Jadi terakhir silakan ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, agar kita berdoa menurut keyakinan dan kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai.